warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrin Yunita SPMSI, penyuluh pertanian ahli muda dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah dengan nomor peserta B035. Dalam kesempatan ini, kami akan mempresentasikan tentang analisis sistem kerja organisasi pemerintah, studi kasus di kota Neapolis, Provinsi Nonsan Negara Artemia. Disampaikan dalam uji kompetensi manajerial dan sosial kultural di bidang pertanian. Identifikasi masalah. Yang pertama adalah sektor perizinan satu pintu. Kami identifikasikan bahwa sistem OSS atau Online Single Submission membutuhkan waktu yang lama karena perizinannya belum online. Yang kedua, pelaku usaha skala kecil yang masih enggan menggunakan sistem OSS karena harus memasukkan nomor induk serta mereka diwajibkan membayar asuransi kesehatan. Dari sektor kesehatan, yang pertama adalah praktek maladministrasi, yaitu prosedur yang tidak sesuai sehingga penawaran kemudahan jasa pelayanan yang disertai dengan permintaan imbalan. Yang kedua, rumah sakit melakukan diskriminasi terhadap pasien anak-anak yang berasal dari masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah. Yang ketiga, sikap diskriminatif pegawai di bagian front office yang meminta uang muka pada keluarga pasien dan tidak mengutamakan keselamatan pasien. Dari sektor informasi publik, yang pertama adalah sistem informasi pelayanan publik berbasis web, tidak user friendly, yang berdampak pada terhambatnya pekerjaan pegawai dinas pekerjaan umum dalam melakukan pemetaan kondisi jalan. Yang kedua, masih banyaknya masyarakat yang menyebarluaskan informasi yang memicu konflik saraf. Yang ketiga, masih ada SKPD yang memiliki pelayanan publik yang rendah. Analisis masalah. Yang pertama dari sektor perizinan satu pintu. Kami analisis bahwa sistem OSS ini adalah sistem perizinan untuk kepengurusan izin berusaha oleh pelaku usaha, bertujuan untuk mempermudah dalam mendapatkan izin usaha. Namun dalam kenyataannya sistem ini mengalami beberapa masalah. Yang pertama yaitu membutuhkan waktu yang lama untuk penginputan data. Yang kedua, sistem belum online. Yang ketiga, pelaku usaha atau masyarakat belum familiar dengan sistem ini. Dari sektor kesehatan, kebiasaan atau lingkungan kerja di rumah sakit Pemda belum sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku di lingkungan kerja, sehingga ditemukan beberapa penyimpangan, antara lain pegawai melakukan korupsi dan diskriminasi terhadap pasien. Dari sektor informasi publik, yang pertama adalah perencanaan sistem informasi publik berbasis web belum sesuai dengan kebutuhan informasi untuk user atau pengguna, sehingga belum maksimal untuk digunakan, misalnya dalam hal pemetaan kondisi jalan. Hal ini berdampak pada pengambilan kebijakan dan keputusan yang kurang tepat. Yang kedua, pemanfaatan sistem informasi publik ini belum dimanfaatkan sebagaimana mestinya sehingga terjadi konflik saraf. Yang ketiga, pemanfaatan sistem informasi publik yang rendah ini menyebabkan beberapa OPD memiliki pelayanan publik yang rendah. Maka penyelesaian terhadap masalah yang pertama adalah dari sektor pelayanan satu pintu. Kami berusaha untuk mengajukan penyelesaian masalah. Yang pertama adalah sosialisasi OSS kepada pelaku usaha baik secara online dan offline. Yang kedua dari sektor kesehatan. Yang pertama memberikan sanksi tegas pada pegawai yang melakukan penyimpangan. Yang kedua adalah peningkatan integritas untuk peningkatan kapasitas pegawai. Yang ketiga dari sektor pelayanan publik, yang pertama adalah menyempurnakan website yang sesuai dengan kebutuhan user atau pengguna. Yang kedua adalah sosialisasi pelayanan publik sesuai dengan aturan, norma, sehingga tidak memicu konflik saraf. Alasan yang kami kemukakan, yang pertama agar tepat sasaran, yang kedua adalah agar efektif dan efisien, yang ketiga agar tidak menimbulkan konflik atau contoh salah dalam hal ini. Yang keempat adalah meningkatkan kapasitas SDM dan kinerja organisasi atau instansi atau OPD. Masalah utama yang kami pilih adalah kami memilih sistem OSS ini karena sistem ini adalah sistem untuk perizinan. Jadi
bagaimana kita mendapatkan izin usaha itu sangat penting bagi masyarakat, namun karena beberapa kendala seperti waktu dan belum online serta masyarakat belum familiar dengan sistem ini. Maka solusi penyelesaian masalah yang kami ajukan, yang pertama adalah evaluasi sistem OSS agar jelas pemanfaatannya. Yang kedua adalah perbaikan sistem OSS sehingga sistem ini mudah digunakan oleh user atau pengguna. Yang ketiga, sosialisasi sistem OSS kepada pelaku usaha, dalam hal ini masyarakat luas. Kendala dan solusi permasalahan. Yang pertama adalah bagaimana peningkatan kapasitas SDM pengelola sistem yang masih terbatas sehingga kurang memahami sistem tersebut. Maka solusi yang kami ambil adalah melakukan kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis untuk SDM pengelola sistem. Yang kedua adalah rendahnya pengetahuan pelaku usaha terhadap sistem OSS, sehingga solusi yang kami ajukan adalah sosialisasi, bimbingan teknis, dan pelatihan kepada pelaku usaha. Yang ketiga adalah keterbatasan anggaran yang tersedia. Solusinya adalah membuat perencanaan yang matang sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat efisien dalam penggunaan anggaran. Yang kedua adalah menyebarluaskan informasi melalui media massa. Contohnya adalah YouTube, WhatsApp, Twitter, IG, sehingga dapat menjangkau sasaran yang lebih luas dan efisien dalam penggunaan anggaran. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.